Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami datang kembali menghadap-Mu. Kami mau mengucapkan puji dan syukur atas limpahan berkat yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Terlebih-lebih pada pagi hari ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan yang baru. Bapa, kami mau memulainya dengan membaca firman-Mu terlebih dahulu. Kami mohon tuntunan-Mu, agar kami mengerti maksud-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika virus COVID-19 melanda dunia, banyak orang yang khawatir, khususnya di Indonesia. Banyak karyawan yang di-PHK karena ekonomi tidak berjalan seperti biasanya, sehingga banyak perusahaan yang tutup atau memotong jumlah kerja karyawan. Kini situasi COVID-19 sudah mulai melandai, tapi tetap saja banyak orang yang masih ketakutan dan khawatir. Ketakutan dan kekhawatiran benar-benar menjadi senjata ampuh yang dipakai iblis untuk melemahkan dan menghancurkan hidup manusia, apalagi orang yang percaya. Ketakutan menjadi celah terbuka yang dimanfaatkan oleh iblis. Sebab iblis tahu benar bila seseorang dilanda ketakutan yang luar biasa, semakin kecillah kekuatannya, semakin tak bisa berpikir jernih, dan imannya tidak lagi berkuasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yusuf pernah mengalami ketakutan ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Ia dijual kepada saudagar-saudagar Midian, yang akhirnya dijual lagi kepada Potifar, orang Mesir. Kemudian Yusuf dipenjarakan ketika istri Potifar memfitnah dia. Namun Yusuf tetap ditolong Tuhan, dan Tuhan memperlengkapi dia dengan hikmat mengartikan mimpi orang-orang di dalam penjara dan mengartikan mimpi raja. Di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9a firman Tuhan berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perasaan takut dan khawatir sudah menjadi kodrat manusia sejak lahir. Berbagai cara manusia untuk menghadapi ketakutan. Ada cerita seseorang yang memiliki emas berlian. Saat mau tidur, setiap malam ia menaruh emas berlian itu di sampingnya agar terhindar dari pencuri. Tetapi karena takut ketiduran, dia terpikir mau menaruhnya di dalam lemari. Lalu tiba-tiba terlintas di pikirannya, jangan-jangan akan ada yang membongkar lemarinya. Maka dia pun memutuskan untuk menyimpan di belakang halaman rumahnya, di sebuah lubang yang dibuatnya. Tapi dia pun masih merasa takut bahwa jangan-jangan ada orang yang melihatnya. Maka dia kembali membawa emas berlian itu ke dalam rumahnya dan disembunyikannya di atas loteng. Lantas terlintas pula di pikirannya bahwa bisa saja ada pencuri yang membobol atap rumahnya. Nanti ketahuan. Maka akhirnya dia membawanya kembali dan meletakkan emas berlian itu di sampingnya. Akibatnya satu malam dia tidak bisa tidur karena ketakutan jangan-jangan ada yang mencuri barang berharganya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang di dunia ini yang sering dihantui rasa takut, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa orang percaya dapat mengalami hal yang sama. Maka marilah kita menyerahkan totalitas hidup kita di dalam tangan Tuhan, sebab bila Tuhan sebagai penolong, maka tidak ada yang bisa kita takutkan. Paulus menguatkan jemaat di Roma untuk tetap percaya akan kasih Allah yang menyertai mereka dalam masalah yang mereka hadapi ketika mereka dikejar dan dihancurkan. Kita baca di Roma pasal 8 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama Tuhan kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan yang menolong kita. Ketika Daud berada dalam bahaya, maka dia percaya bahwa ada Tuhan yang beserta dia. Firman Tuhan berkata di Mazmur pasal 23 ayat 4, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kuasa. Kami sangat bersyukur karena kami dikuatkan kembali melalui firman-Mu yang barusan kami baca dan renungkan. Firman-Mu mempertegas kembali bahwa Tuhan selalu menolong kami di dalam setiap ketakutan dan kekhawatiran yang akan kami lewati di perjalanan kehidupan ini. Firman Tuhan menguatkan kami agar kami tidak boleh takut di dalam badai hidup ini, sebab Tuhan berada di pihak kami. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami kembali datang menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, umat-Mu ini. Kami percaya di dalam penyertaan-Mu akan ada sukacita. Ajarkanlah kami untuk tetap tekun dan berharap hanya kepada-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.